Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan skripsi kami yang berkaitan dengan pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar periode 2014-2018. Sebelum mempresentasikan hasil kelompok kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Nicodemus Ricardo Lero, NIM 0622000186 sebagai moderator dan pembawa materi pertama. Perkenalkan, nama saya Purwida Tresyaudin dengan NIM 0622000201. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Evangelista Tunggoran dengan NIM 0622002010. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Anastasia Putri Kade dengan NIM 0622000211. Terima kasih. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah menimbulkan dampak negatif dalam aspek ekonomi dan aspek sosial. Dalam aspek ekonomi, yaitu terjadi perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek sosial, yaitu terdapatnya pembangunan yang tidak merata yang menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. B. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah infrastruktur jalan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar. C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar. Yang kedua, bab 2, tinjauan pustaka. A. Infrastruktur. Yang pertama, pengertian infrastruktur. Infrastruktur adalah fasilitas yang memungkinkan adanya kegiatan ekonomi dan pasar seperti jaringan transportasi, komunikasi, dan distribusi, utilitas, air, saluran air, dan sistem persediaan energi. Yang kedua, pengertian jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk pembangunan, pelengkap, dan perlengkapannya. Yang ketiga, fungsi dan klasifikasi infrastruktur jalan. Klasifikasi jalan atau hierarki jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan administrasi pemerintahan dan berdasarkan muatan sumbu yang menyangkut dimensi dalam berat kendaraan. Yang ke B, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Yang ke C, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan, yaitu dengan menunjukkan keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada 6, yaitu sebagai berikut. 1. Sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, pembentukan modal. Yang keempat, pengembangan teknologi. Yang kelima, faktor sosial dan politik. Yang keenam, faktor budaya. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi. Adapun teori
pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori klasik. Menurut Adam Smith, teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Yang kedua adalah teori neoklasik. A. Model input-output Leonti. Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Yang ke E. Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan GDP produk atau keseluruhan yang diciptakan di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan GDP produk atau keseluruhan yang diciptakan di suatu negara. Yang ke F, tinjauan empiris. Penelitian yang dilakukan oleh Lance Sugirang Tetandung pada tahun 2015 dengan judul Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamasa periode 2003 sampai 2013, di mana dari hasil estimasi diketahui bahwa variabel pengeluaran infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 22 kabupaten Mamasa, namun tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis tidak terbukti. Yang G, kerangka konsep. Berikut ini bagan kerangka konsep pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar. Infrastruktur jalan dilambangkan dengan X, pertumbuhan ekonomi dilambangkan dengan Y. Yang ke H, hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa infrastruktur jalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar. Makasih. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmu yang sistematis terhadap bagian dan fenomena serta hubungan yang pada dasarnya menekan analisis pada data yang diolah dengan metode statistik. Yang B, lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Adapun lokasi pelaksanaan penelitian ini di Kabupaten Polewali Mandar, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama dalam kurun waktu 2 bulan, yaitu Juli Agustus 2019. Yang ke C, definisi operasional variabel dan pengukuran. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian. Yang kedua, definisi operasional variabel. Untuk meyakinkan persepsi tentang variabel yang digunakan dan menghindari dari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulisan memberikan batasan operasional sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, infrastruktur jalan.
Yang ke-D, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini, maka akan dilakukan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, penelitian kepustakaan yang akan dilakukan melalui pengumpulan literatur, artikel, karangan ilmu yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas. Yang kedua, penelitian laporan. Dengan mengunjungi langsung instansi-instansi terkait dengan penelitian ini berupa Balitanggerang Kabupaten Polewali Mandar dan instansi terkait lainnya. Yang ketiga, pengambilan data dilakukan secara langsung dengan mengamati lokasi penelitian dalam proses pengambilan data. Yang ke-E, teknik analisis data. Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumus masalah dalam penelitian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, A. Gambaran umum lokasi penelitian. 1. Geografis, administratif, dan kondisi fisik. 2. Luas wilayah. Dan 3. Letak dan kondisi geografis. 4. Kondisi demografis. B. Hasil penelitian. Wilayah Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas dataran tinggi, rendah, dan pesisir pantai, termasuk juga daerah sekitar aliran Sungai Mandar dan Malusu. 1. Infrastruktur jalan. Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Yang kedua, produk domestik regional bruto atau PDRB dan pendapatan perekonomian. Yang ketiga, analisis data. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel X, terdapat variabel Y, maka dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas yaitu infrastruktur jalan atau X dan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi atau Y. Dengan menggunakan data selama satu periode tahun 2014-2018 untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan pengujian model regresi linear sederhana dengan bantuan program komputer SPSS. Yang pertama, A. Analisis regresi linear sederhana. Metode ini menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dependen variabel yaitu Y1. Dari hasil analisis regresi sederhana di atas, maka diketahui bahwa persamaan regresi adalah sebagai berikut. Y sama dengan 1,301 tambah 0,005 X. B. Uji statistik. Yang pertama, uji parsial atau uji T. Uji T merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara parsial. Yang kedua, uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. C. Pembahasan. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa hasil uji statistik secara parsial di mana infrastruktur jalan atau X
tidak mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y di Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan hasil uji statistik koefisien determinasi di mana nilai R sangat kecil sehingga variabel-variabel independen infrastruktur jalan atau X hanya mampu menjelaskan variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Ya. Bab 5 penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan uji statistik, dapat ditarik kesimpulan bahwa infrastruktur jalan atau X berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y. Hal ini dibuktikan dengan uji parsial di mana T hitung lebih kecil T tabel itu dengan 0,675 lebih kecil dari 1,63774 dengan tingkat signifikan lebih besar dari 0,5 atau 0,54 lebih besar dari 0,05, di mana pengeluaran pemerintahan di sektor infrastruktur jalan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ke B, saran. Yang pertama, bagi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, pemerintah perlu lebih meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, baik untuk memperbaiki jalan yang rusak maupun untuk membuka jalan baru, agar daerah-daerah pedalaman yang terisolir dapat terhubung dengan daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Yang kedua, bagi penelitian lain. Dari segi tahun, penelitian ini hanya terbatas sampai 5 tahun. Agar penelitian ini lebih baik selanjutnya, sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun, dan agar penelitian lebih jelas dan lengkap, sebaiknya infrastruktur lainnya dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami ucapkan minta maaf.